Tim BIS Project, Dasar Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Oleh kelompok C10. Farahdila Yasmin Al-Husna, Entin Miftahyani, Luna Krasota Nur Laila, Marshalia Hanggita Putri, Michael Milo Valentino. Kelompok kami mengamati gangguan penyakit pada tanaman balsa, yang juga biasa disebut Ochroma pyramidale. Balsa merupakan kayu yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kayu balsa termasuk kayu sekunder setelah penebasan rimba belantara. Balsa termasuk pohon tumbuh cepat. Dalam waktu 5-6 tahun dapat mencapai tinggi 20 meter dengan diameter 40 cm. Kayu balsa disebut juga kayu gabus, karena warna kayunya putih dan sangat ringan. Berat jenis balsa hampir sama seperti gabus, sekalipun bersifat kedap terhadap cairan. Tetapi kayu ini tidak cocok untuk menggantikan gabus karena kelenturan yang amat kecil. Kayu ini cepat sekali rapuh kecuali diberi bahan pengawet. Dalam hutan, gangguan pada tanaman pasti banyak terjadi. Gangguan tersebut dapat menyebabkan berbagai jenis dan bentuk kerusakan, bahkan kematian. Kerusakan pada tanaman hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor biotik berupa patogen atau faktor abiotik berupa lingkungan. Kerusakan akibat faktor abiotik yang kami temukan pada tanaman balsa di laboratorium silvikultur intensif Klebengan ini mengalami penyakit Sundschild. Penyakit Sundschild merupakan kerusakan akibat sinar matahari yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan adanya Sundschild ke batang. Melalui pengamatan kerusakan tanaman balsa, tanaman ini terletak paling pinggir di antara tanaman yang lain sehingga tanaman ini paling banyak mendapatkan cahaya matahari dan memiliki suhu permukaan tanah yang cukup tinggi di persemaian. Intensitas cahaya dan suhu yang tinggi itulah yang membuat tanaman ini terserang Sundschild. Sundschild menyerang kambium yang ada di dalam batang dan kulit sehingga menjadi terkelupas. Hal ini sering terjadi pada pohon muda dengan kulit tipis yang lebih rentan terhadap sengatan matahari. Gejala dari kerusakan ini yaitu kulit batangnya yang mengelupas dan pecah serta warna batang menjadi hitam kecoklatan. Dapat dilihat pada batang ini, terdapat warna bercak hitam kecoklatan akibat kerusakan Sundschild. Dampak dari kerusakan ini adalah menonaktifkan enzim. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk kerusakan ini adalah dengan pengaturan penyiraman, manipulasi lingkungan, dan memberi naungan. Karena Sundschild disebabkan oleh sinar matahari langsung yang memanaskan kulit kayu, salah satu cara pengendaliannya adalah dengan melindungi atau menaungi kulit kayu dari sinar matahari seperti meninggalkan cabang yang lebih rendah pada batang pohon muda selama beberapa tahun, memberi nutrisi pada batang saat pohon tumbuh, dan menanam tanaman tersebut di tapak yang sesuai. Jika memungkinkan, tanam pohon yang rentan di tempat yang teduh atau diberi naungan seperti bangunan, pagar, atau pohon. Ada juga kerusakan pada daun yang sepertinya disebabkan oleh serangga. Namun pada saat pengamatan, tanda-tanda kehadiran serangga ini tidak dapat ditemukan. Gejala yang ditimbulkan mirip dengan teak leaf defoliator pada gangguan terhadap tanaman jati. Kerusakan akibat faktor biotik yaitu bercak daun.
Melalui pengamatan yang kami lakukan, daun tanaman balsa ini terdapat bercak coklat kemerahan di permukaan daunnya dan pada beberapa daun lainnya ditemukan telah kering dan layu. Penyakit bercak daun merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Pestalotia sp. Gejala dari penyakit bercak daun adalah terdapat bercak berwarna coklat kemerahan yang berbentuk kumparan dan tanaman yang terserang menjadi layu atau mati dalam 3-4 minggu. Rosiana, 2020. Tipe gejala penyakit ini nekrosis dan tanda penyakit ini terdapat spora, badan jamur di daun. Adapun vektor dari penyakit ini adalah angin. Pengendalian dari penyakit ini dengan melakukan isolasi yaitu memisahkan polybag antar tanaman dan eradikasi, pemusnahan bagian tanaman yang terkena penyakit. Untuk pencegahan sendiri dapat dilakukan pengaturan jarak tanam, monitoring, serta pemilihan bibit unggul. Di tempat kami melakukan pengamatan, kami tidak menemukan gulma pengganggu. Hal ini disebabkan karena tanah tempat semai pohon balsa ini merupakan bedeng tanam semai yang selalu dirawat sehingga gulma-gulma tidak memiliki waktu untuk sempat bertumbuh. Namun setelah dilihat dalam video, gulma-gulma ini muncul dalam polybag yang tidak terawat dengan baik. Dapat dilihat di bawah sana ada beberapa tanaman kecil seperti rerumputan, gulma penutup tanah, tanaman pakis, serta ada juga lamtoro yang tumbuh di situ. Sebenarnya masih banyak lagi contoh penyakit ataupun gangguan yang dapat terjadi dan menyerang tanaman balsa ini. Namun kami sudah bisa dan cukup menjelaskan beberapa contoh gangguan yang terjadi pada pengamatan kami yaitu pada semai tanaman balsa di kawasan Laboratorium Silvikultur Intensif Klebengan. Terima kasih sudah mau nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.